Jumpa kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar bagaimana mencetak worksheet kita, mencetak laporan ya, dalam berbagai format ya atau bentuk. Nah, di sini nanti diharapkan siswa atau peserta didik akan mampu mengatur baik itu ukuran, orientasi, margin, dan skala pencetakan ya, dan juga mampu mencetak laporan dalam berbagai model kebutuhan. Nah, untuk itu kita mulai saja pada pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengatur ukuran dan orientasi daripada kertas atau halaman ini ya. Kita ambil contoh tabel database yang kita buat pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi untuk mengatur ukuran kertas kita bisa pakai klik pada tab page layout di sini, kemudian kita klik size. Nah, di sini ukuran kertasnya sudah di set pada A4 ya. Kemudian untuk mengatur orientasi itu nanti ada di orientationnya ya. Portrait itu berdiri, kalau landscape itu mendatar ya. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira nanti kalau dicetak seperti apa, maka kita bisa menggunakan fasilitas print preview di sini. Kita klik saja preview. Nah, di sini ya. Nah, di sini nampak bahwa tidak semua bagian dari tabel tersebut ditampilkan di satu halaman. Di sini kita bisa lihat ada dua halaman ya. Jadi halaman 1 itu menampilkan bagian ini, sedangkan halaman 2 adalah sisanya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur supaya nanti laporan kita itu tercetak dalam satu halaman ya. Nah, kita perhatikan di bagian kiri sini, kolom di sini. Ini ada ikon untuk langsung mencetak ya. Kemudian di sini ada bagian copies. Copies itu artinya berapa kali kita mau mencetak halaman yang ini ya, halaman atau laporannya. Kemudian di sini adalah jenis printer yang aktif ya, yang default yang digunakan ya. Jadi nanti ini ada beberapa pilihan kalau kita mempunyai beberapa printer ya. Nah, kemudian ada printer property di sini untuk mengatur properti daripada printer, dan ini kita harus cocokkan juga nantinya ya. Jadi kita bisa klik ya, di sini kita bisa mengatur halamannya juga dari sini ya. Ini tadi A4. Kemudian di sini kertas yang kita pakai, mau kertas biasa, kertas foto, atau kertas yang lain. Terus kualitas pencetakan juga ada pilihan di sini, mau high, standar, pas, atau custom ya, termasuk dengan color dan intensitasnya kita bisa atur di sini. Kalau kita ingin mencetak laporan dalam bentuk hitam putih saja, warna hitam putih, maka kita centang ini ya. Kalau mau warna, ini centangnya dihilangkan ya. Setelah setting ini kita bisa klik OK. Nah, itu untuk pengaturan di printernya. Jadi kita samakan dengan yang di dokumen. Nah, di bawahnya ini ada setting lagi, pengaturan lagi ya. Jadi di sini ada pilihan print active sheet. Jadi sheet yang aktif itu yang di print ya. Di sini ada beberapa pilihan lain ya. Sebetulnya print entire workbook keseluruhan kalau kita memang mau mencetak keseluruhannya. Karena workbook kita hanya berisi satu sheet ya, kita cetak yang current sheet, yang active sheet sini saja. Nah, kalau kita ingin mencetak hanya satu halaman, di sini kan ada dua halaman. Halaman satu saja ya, kita harus set satu. Ini juga satu. Kalau tidak dipilih, itu artinya dia nanti akan dicetak semuanya ya. Oke, kemudian ini cetak satu sisi, ada pilihan juga ya, cetak satu sisi atau cetak dua sisi ya, atau cetak
dua sisi ya. Kemudian ada pilihan collet juga. Ini nanti kalau kita mau mencetak, misalkan mau mencetak berapa 4 kali ya, urutannya itu mau dicetak halaman 1, halaman 2, halaman 3, atau mau dicetak halaman 1 dulu 4 kali baru halaman 2 4 kali. Ini ada pilihannya juga, collated and uncollated ya di sini. Kemudian untuk orientasi ini kita bisa atur juga di sini. Nah, ini kan kepotong dan bawahnya kosong. Jadi kita bisa atur di sini di orientasinya. Kita misalkan pilih landscape. Nah, kalau dipilih landscape, kertas dimiringkan ya. Di sini semua akhirnya tercover, akhirnya ditampilkan dalam satu halaman. Dan di sini kita lihat dia hanya satu halaman, 1 of 1 ya. Jadi pilihan portrait atau landscape bisa kita atur juga di print property ini ya. Kemudian ini adalah pengaturan margin yang terakhir ya. Nah, untuk margin itu batas kiri, batas kanan, atas, bawah itu kita bisa tampilkan lewat ikon ini ya. Nah, hingga nanti kita bisa mengatur marginnya, mau margin atas, margin kiri ya, kita bisa atur di sini ya, mau margin kirinya ya, atau ya seperti itu. Jadi kita bisa mengatur secara manual di sini ya margin dari laporan kita. Kalau mau menyembunyikan margin, kita klik lagi di sini. Di sebelah kanannya adalah untuk zoom, untuk menampilkan lebih besar ya. Dan di sini terjadi scroll ya, scroll bar. Oke. Nah, pilihan yang terakhir di sini adalah no scaling, tanpa kita skala. Nah, seandainya nanti dalam satu halaman itu laporan kita masih belum ditampilkan dalam satu halaman ya, karena terlampau panjang, kita bisa mengatur skalanya ini ya. Mungkin dengan pengaturan skala, misalkan di sini adalah fit all ya, column to one page ya, atau fit all row to one page. Ini kita bisa pilih di sini ya. Atau kalau secara manual kita bisa page setup, kita atur berapa persennya di sini ya. Kita bisa atur misalkan 90%, maka dia akan lebih kecil ya. Itulah pengaturan yang ada pada Excel di sini ya. Nah, setelah siap satu halaman dan kita oke dengan setuju dengan apa yang ditampilkan, maka kita tinggal klik print, maka laporan akan dicetak ke kertas ya. Nah, itulah cara-cara pengaturan pada pencetakan ya. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang page break ya. Jadi untuk membagi laporan itu ke dalam beberapa halaman. Nah, berikut ini kita akan mempelajari tentang print area dan page break preview. Nah, sekarang kita lihat kembali kalau ini laporan kita preview ya. Di sini dia sudah tercover dalam satu halaman ya. Jadi bisa dicetak dalam satu halaman. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dan ini kita lihat bahwa database, keterangan database adalah kumpulan data ini kita tidak mau ikutkan. Maka kita harus set print areanya. Kita kembali pada home ya. Kita harus set print areanya hanya pada daerah ini. Kita blok dulu datasheet kita. Kemudian kalau kita ingin mencetak hanya area yang diblok, maka setelah diblok kita masuk ke tab page layout. Pada print area ini kita klik, kita set print area ya. Pada waktu kita sudah tetapkan set print area, maka pada waktu kita preview, maka yang bagian atas tadi sudah tidak terlihat ya. Jadi print area gunanya untuk men-set area mana yang mau dicetak. Jadi dia memilih bagian tertentu saja yang mau dicetak ya. Kita kembali, misalkan kita mau mencetak bagian ini saja ya.
Maka di sini kita set lagi set print area. Maka pada waktu kita preview mau dicetak, maka yang ditampilkan hanya yang di blok tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membagi sheet ini, worksheet ini ya, tabel ini menjadi 3 bagian, sehingga nanti pada waktu mau dicetak dia dicetak menjadi 3, tetapi masing-masing cetak itu memiliki judul kolomnya ini, ya. Nah, sekarang untuk menghapus print area kita bisa kembali ke clear print area, sehingga pada waktu kita preview dia akan ditampilkan semua, ya. Nah, sekarang kita akan atur tentang ini ya, untuk page break ya, page break. Jadi kita bisa letakkan di sini kalau kita mau membatasi ini sheet ini menjadi 3 atau menjadi 3 lah ya. Contohnya 10, nanti 55 ya. Jadi kita harus letakkan di sel paling kiri ini kolom A, dan di bawahnya 10 karena kita ingin menampilkan yang bagian atas. Maka pada waktu kita pilih sel A11 ini, kita masuk ke page layout, kemudian di sini ada break, kita klik, kita insert page break, maka otomatis di sini di atas dari sel A11 itu ada garis pembatas. Ini yang disebut sebagai page break, ya. Artinya nanti dia dibagi menjadi 2, ya. Kalau kita preview kembali, maka dia sudah dipotong menjadi 2. Jadi ada 2 halaman, dan halaman berikutnya pada waktu kita klik, nah di sini otomatis judul kolom masih tetap ada, tapi dia mulai dari 11 sampai 20, ya. Bagaimana kalau kita misalkan bagi menjadi 3 kolom, misalkan di 15 ya, ini 55, kita pilih ini juga di 16, kemudian kita masuk page layout, kita page break kembali ya, berarti kita insert page break, maka nanti akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Kita preview kembali. Nah, di sini bagian pertama halaman 1, halaman 2 adalah 5 bagian berikutnya, halaman ketiga adalah 5 bagian berikutnya, ya. Nah, itu fasilitas yang dipunyai oleh Excel ya untuk page break, preview dan juga print area. Nah, sebelumnya di pembelajaran awal kita juga sudah dikenalkan dengan page break preview di sini ya. Kalau ini kita klik, maka ini kita oke. Maka di page break preview kita sudah diberi batasan-batasan biru ini tadi ya. Nah, batasan biru ini menunjukkan bahwa ini sudah dipisah halamannya. Nah, kalau kita ingin mengatur kembali, misalkan halaman pertama itu hanya sampai nomor 8, misalnya kita bisa tarik di sini sampai nomor 8 begini ya. Yang ini misalkan sampai 14, kita bisa tarik ke sini, sehingga nanti pada waktu kita mau print preview ini ya, dia dibagi sudah sesuai seperti yang kita atur tadi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di page break preview kita bisa mengatur secara manual ya, untuk mau jadi berapa halaman laporan kita ya. Pembagiannya pun kita bisa atur ya. Oke, itu tadi adalah materi untuk pengaturan pada pencetakan, termasuk setting print area dan juga page break preview.